Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawal Lingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang menguji keaslian imam. Karena kita tahu banyak para penceramah atau para ulama-ulama yang masyhur, yang menganggap dirinya imam atau yang kita imam-imamkan, itu menganggap dirinya orang yang benar. Semua mengaku datang dari Allah. Apa yang dikatakan adalah kebenaran. Namun apakah itu benar? Kebenaran yang hakiki. Disinilah kita akan uji. Orang-orang yang kita ikuti ini apakah sudah benar? Kenapa kita harus menguji? Karena kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan keyakinan yang benar agar kita menjadi orang yang selamat. Jangan hanya ikut-ikutan saja, harus diuji. Kita mengikuti Syafi'i, harus diuji. Kita mengikuti imam lainnya, harus diuji. Kita mengikuti ustadz ini, ustadz itu, harus diuji. Jadi siapakah ulil amri yang wajib kita taati itu? Dalam surat An-Nisa ayat 59, yang ketaatan mutlak disandingkan dengan ketaatan Allah, ketaatan Rasul, dan ulil amri. Jadi ulil amri ini siapa di zaman ini? Di zaman ini siapa? Kita harus uji kebenaran itu. Jadi di zaman sini siapa yang kita ikuti? Harus kita uji. Bukan dengan asumsi bahwa ini benar. Tidak, kita harus uji. Seorang imam yang asli itu harus mendapat wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang resmi. Itulah imam yang sejati. Orang yang mendapatkan wasiat Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang menyolatkan beliau, yang mengikuti beliau, yang menjadi kader beliau, Nabi Muhammad SAW, yang mendapat pedang dari beliau. Pedang itu adalah simbol kepemimpinan yang resmi, Islam yang resmi, yaitu dari Nabi Muhammad memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Para raja di dunia ini memiliki tradisi seperti itu, seperti memberikan kepada penerusnya, mewarisi pedang sebagai simbol kepemimpinan. Begitu juga keluarga Nabi mendapat simbol kepemimpinan dari Nabi Muhammad. Dan Ali sudah diperkenalkan kepada umat Islam sejak lama. Dari kecil diperkenalkan kepada keluarga-keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, bahwa penerusnya adalah Ali. Dan kemudian dikukuhkan lagi di peristiwa Ghadir Khum. Setelah Haji Wada ada peristiwa Ghadir Khum. Disitulah Ali diangkat sebagai maula. Jika aku adalah maula kalian, kata Nabi Muhammad, maka ini Ali adalah maulanya. Jadi penerus kepemimpinan yang satu adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kemudian dilanjutkan kepada anaknya Imam Hasan alaihi salam, kemudian Imam Husain, kemudian ke Imam Ali Zainal Abidin, kemudian kepada Muhammad Al-Baqir, kemudian kepada Imam
Ja'far As-Shadiq, kemudian kepada Imam Musa Al-Kazim, kemudian kepada Imam Ali Ar-Ridha, kemudian kepada Imam Muhammad Al-Jawad, kemudian kepada Imam Ali Al-Hadi, kemudian kepada Imam Hasan Al-Askari. Yang terakhir adalah imam ke-12, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dia adalah Al-Mahdi, Al-Muntazar, yang kita nantikan. Dan di zaman ini adalah kepemimpinan beliau. Mau kita akui atau tidak, tetap itu adalah ketetapan Allah. Ini bukan berdasarkan pemilihan umum. Pemilihan kita mau mengangkat ini atau bukan, itu bukan hak kita. Agama ini milik Allah dan semua ini milik Allah. Allah lah yang berkehendak menetapkan kepemimpinan di muka bumi. Allah lah yang menetapkan kepemimpinan Adam, nabi-nabi, para nabi, para rasul, dan para imam yang menjadi pemimpin bagi umat ini Allah saja. Karena dia pemilik segala sesuatu. Jadi kepemimpinan yang sah itu adalah pada keluarga Nabi Muhammad. Bisa dibuktikan melalui hadis. Kita bisa membuktikannya. Dan diakui kesuciannya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Pemimpin itu harus suci. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Karena ia pewaris ilmu Nabi. Ilmu Nabi itu adalah Al-Quran berdasarkan wahyu. Jadi wahyu diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu adalah hamba yang suci. Jadi kepemimpinan yang benar itu adalah kepada keluarga Nabi. Mereka lah orang-orang yang disolawati oleh Allah. Kemudian Allah menyuruh para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian Allah juga menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat mengikuti kepemimpinan Ahlul Bait. Ini adalah kepemimpinan yang tepat, kepemimpinan yang benar. Dan imam itu harus pertama memiliki wasiat dari Nabi. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan ilahiyah. Pengetahuan yang Allah karuniakan. Seperti mengetahui nama seseorang atau ayahnya seorang, atau mengetahui sesuatu hal-hal gaib. Contohnya tanggal lahir kita. Kita buktikan. Tahu tidak tanggal lahir saya? Tahu tidak hari kelahiran saya? Tanyakan. Dan ia pun mengetahui seluruh bahasa yang punah ataupun bahasa yang masih ada. Contoh, imam tinggal di Irak atau di Madinah. Datanglah orang dari Rusia menggunakan bahasa Rusia. Dia bisa berkomunikasi. Jadi idola-idola kita sekarang, contoh apa-apa yang kita ikuti ini, kita uji. Bisa tidak dia menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Bisa tidak mengerti bahasa binatang dengan benar? Bisa tidak mengetahui apa yang saya bawa dalam kantong ini? Bisa tidak? Kita uji kebenarannya. Kita uji pengetahuannya tentang hukum-hukum Islam. Kita uji. Bukan dengan taklid buta. Jangan cuma ikutan-ikutan. Tidak. Harus ada bukti. Dan seorang imam yang benar itu mengantarkan kita kepada Allah. Bahwa mengajarkan kita bahwa semua ini milik Allah dan Allah pemilik otoritas. Satu-satunya kebenaran itu adalah Allah. Mengantarkan kita kepada Allah. Kita ini dimiliki, bukan pemilik. Jadi jangan memandai-mandai. Seorang imam itu memiliki kecakapan untuk memimpin.
Dan mau kita akui atau tidak, tetap kepemimpinan ini adalah kepemimpinan ilahiyah. Dari awal sampai akhir, kepemimpinan ini sudah jelas. Allah yang mengangkat. Dari Adam sampai ke Imam Mahdi, sang pembawa risalah Islam dan pemimpin umat Nabi Muhammad. Itu semua diangkat oleh Allah. Tidak ada kepemimpinan itu diangkat oleh umat. Itu sesuatu yang salah. Yang benar adalah kepemimpinan diangkat oleh Allah. Dan mereka lah orang-orang yang disalawati, orang-orang yang disucikan Allah, dan orang-orang yang memiliki kepribadian yang mulia, yang menjadi contoh bagi umat. Pemimpin harus bisa memberi contoh yang benar. Dan itu adalah bimbingan dari Allah untuk kita. Kita harus syukuri, jangan kita kufuri. Ini iman Allah yang wajib kita syukuri. Umat Islam, kewajiban umat Islam adalah menemukan. Ini kewajiban umat Islam adalah menemukan siapa imam di zamannya. Kita cari. Ini adalah sebuah jihad kita. Kita harus mencari, bersungguh-sungguh mencari. Karena Nabi pernah berkata, barang siapa mati tanpa mengenal imam zamannya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kita jangan sampai mati jahiliyah. Kita harus cari imam yang sejati ini. Siapa? Dan menurut pencarian saya selama ini, dia adalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Penerusnya adalah keluarga Nabi Muhammad. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.